Allah mengatakan fa'andartukum naron talawwa, dan aku memberikan peringatan kepada kalian dengan neraka yang berkobar-kobar. La yaslaha illal ashqa, tidak memasukinya kecuali orang-orang yang melarat, yang sengsara. Jadi kalau kita melihat orang yang sengsara itu bukan yang hidup di bawah jembatan, jemaah, bukan. Orang yang sukses dan berbahagia itu bukan yang naik mobil, naik rumahnya mewah, motornya masya Allah. Lah. Ana pernah dengar cerita, ana baca cerita itu insya Allah. Ceritanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni yang doanya mustajab karena dia berbakti sama orang tua. Ini orang-orang yang ingin doanya mustajab datang tuh sama orang tuanya, berbuat baik sama orang tuanya. Uwais Al-Qarni pernah suatu hari dia berada di Irak sana, meninggalkan Yaman ke Madinah terus ke Irak. Suatu hari dia datang ke tempat sampah, dia cari makanan. Dulu susah hidupnya. Ketika dia lihat ada makanan yang dibuang, ada anjing yang menggonggong di sebelah sana. Digonggong sama anjing, ceritakan di situ. Uwais mengatakan, "Kul mimma yalik wa akul mimma yalini." Makanlah yang dekat sama kau, aku akan makan yang dekat sama aku. Ini ngomong sama anjing. Lalu dia mengatakan, "Idza tajawaztu sirat fa ana khairun minka wa illa fa anta khairun minni." Uwais mengatakan, kalau aku bisa melewatin sirat dan berhasil masuk surga, aku lebih baik dari kau. Tapi kalau aku jatuh, kau lebih baik dari aku. Wallahi jemaah, Allah mengatakan sebagian orang itu seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk dari binatang ternak. Ingat, yang masuk neraka itu orang-orang yang sengsara tuh. Kalau kau mau tahu kesengsaraan di neraka tuh, bukan di penjara. Banyak orang di penjara akhirnya masuk surga. Antum lihat sebagian penjara-penjara itu, ya yang ana tahu, penjara korupsi. Sebagian orang itu kenal Allah di penjara. Masuk penjara, yang alhamdulillah sejak ana di penjara, ana bisa puasa Senin Kemis. Ana bisa baca Quranul Karim. Masya Allah, nikmat buat kau penjara ini kalau itu. Iya, nikmat buat dia. Daripada rumah dia yang mewah, dia lupa sama Allah Jalla Jalaluhu di sana. Orang kadang-kala lupa dengan nikmat yang lebih agung dari dunia dan isinya ini. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, orang yang sengsara adalah orang yang mendustakan dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. An-Nu'man bin Bashir, Simak bin Harb, seorang tabi'in, mendengar Nu'man bin Bashir, seorang sahabat. Dia ceramah di masjid. Dalam ceramahnya dia mengatakan, sahabat, maka dia mendengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimbar dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub, yaqulu andartukumun nar, hatta law anna rajulan kana bis-suq la sami'ahu min maqami hadha. Subhanallah. Kata Nu'man bin Bashir, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam ceramah, dia mengatakan, aku peringatkan kalian dengan api neraka. Aku peringatkan kalian dengan api neraka. Aku peringatkan kalian dengan api neraka. Kata Nu'man bin Bashir, andai kata orang di pasar itu dengar omongan Rasul SAW di masjid, nggak main-main jemaah. Kita tuh diperingatkan. Kalau antum diperingatkan umpamanya ada badai yang akan datang, apa yang akan antum lakukan? Dikatakan ini perkiraan 2 hari lagi ada badai yang tiba sampai ke komplek ini. Diharapkan semua penduduk komplek ini untuk mengungsi. Mengungsi enggak mereka? Pergi semuanya. Padahal belum tentu badai itu datang. Neraka pasti datang. Tapi kita santai.
seakan-akan sesuatu yang tidak akan terjadi. Itulah kata Allah Jalla Jalaluh, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian itu lebih mementingkan kehidupan dunia, lebih mementingkan keselamatan tubuh kalian, mementingkan keselamatan harta kalian, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih abadi buat kalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika turun firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu terdekat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Sofa. Beliau naik ke Bukit Sofa, dia panggil tuh orang-orang Quraisy lalu kumpul. Beliau mulai memperingatkan secara umum dan secara khusus. Peringatan itu secara umum, artinya semua orang diperingatkan. Tapi secara khusus beliau memperingatkan, fulan, hati-hati kau sama neraka. Fulan, kita ini kadang-kadang kalau diperingatin neraka, marah kita. Pak, hati-hati Pak, bisa masuk neraka. Oh, emangnya kau jualan neraka? Nah, beliau juga didustakan oleh kaumnya. Di antara yang beliau katakan di atas Bukit Sofa itu, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai anak keturunan Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay ini salah satu kakek-kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdi Syams, anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka, wahai Bani Abdi Syams. Ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Hashim, ya Bani Abdul Muttalib. Lihat, dari kakek tertinggi turun sampai kepada anak keturunannya Abdul Muttalib. Dia mengatakan anqidhu anfusakum minan nar. Cukup? Enggak. Beliau panggil Fatimah, ya Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar. Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka. Jamaah, siapa yang bisa menyelamatkan kita kalau bukan kita sendiri yang menyelamatkan? Allah Jalla Jalaluh. Dia yang memperingatkan kita dengan api neraka. Mungkin sebagian mengatakan, ya kayak apa sih neraka Ustaz? Ada orang yang nggak kebayang. Antum jamaah, cukuplah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya api di dunia ini juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api dunia ini yang paling panas itu hanya satu bagian dari 70 bagian api neraka. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, andai kata azab neraka itu seperti api dunia, itu sudah cukup menyiksa. Antum kalau lihat ternyata memang siksaan tidak ada yang lebih dahsyat daripada api. Tawus bin Kaisan. Ana dengar seorang syekh di Madinah, dia ceramah. Ana sebelum sempat baca di kitab apa. Dikatakan Tawus bin Kaisan ini, dia punya rumah yang nempel sama pasar. Artinya pintu belakangnya itu bisa ke pasar. Pintu depannya yang ke jalan. Anak-anaknya heran, abah itu kalau satu hari lewat pintu belakang, mesti malamnya nggak tidur menangis. Mesti malam itu menangis. Anaknya heran. Akhirnya mereka mencari tahu. Ternyata di balik rumah dia itu ada tempat orang jualan kepala kambing bakar. Jadi bapaknya kalau melihat kepala kambing dibakar itu, dia ingat gimana kalau kepala dia yang dibakar saja. Bahkan lebih parah dari itu, kambing mati. Selesai dia. Tapi manusia la yamutu fiha wa la yahya. Bahkan Allah katakan
kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Kata Allah, setiap kali kulit mereka terbakar, matang kulit mereka, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan siksa api neraka. Itu yang menyebabkan Taus nangis kalau melihat seperti itu. Sebagian orang tiap hari melihat api di tangannya, dia hidupkan korek. Ada wanita-wanita, ibu-ibu yang tiap hari dia selalu menghidupkan kompor gas. Dia masak ikan, dia masak ayam. Lihat, supaya kita itu, karena api dunia ini kata Allah tadzkirah, itu sebagai peringatan. Kita lihat ketika orang bakar ikan, bayangkan kalau tangan kita yang masuk dan bukan ikan itu. Nggak usah lama-lama, kalau mau coba ibu-ibu jangan lama-lama. Satu detik lah, 1 detik. Masuk keluar. Bagaimana kalau khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di sana. Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, inna ahwana ahli nari azaban yaumal qiyamah. Azab yang paling ringan pada hari kiamat, rajulun yudau ala akhmasi qadamaihi jamratani yaghli minhuma dimag. Adalah seseorang yang diletakkan di 2 telapak kakinya itu 2 bara api, 2 bara api. Otaknya mendidih, jemaah. Na'udzubillahi minan nar. Allah menceritakan, kira-kira di sini jemaah, antum pernah melihat polisi nangkap orang kemudian ditebus? Pernah? Mungkin antum salah satu yang ditebus waktu itu, atau yang menebus. Kadang-kala polisi ngomong, mas, kita minta 100 juta. Siap pak polisi. Mungkin ketangkep lagi, mas, kita minta 1 miliar. Siap dikasih, karena kita punya uang. Berapapun yang diminta polisi, kita bayar, karena kita punya uang. Tapi pada hari kiamat, Allah Jalla Jalaluhu menceritakan, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an. Kalau orang-orang kafir itu, sesungguhnya orang-orang kafir itu, kalau mereka memiliki semua yang ada di muka bumi, semuanya. Dia memiliki satu kota Jakarta, bukan kota Jakarta, semua benua ini milik dia. Wa mithlahu ma'ah, bahkan bukan cuma satu bumi ini milik dia, dia punya 2 bumi. Liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah, dia gunakan semua hartanya untuk menebus dirinya dari azab yaumil qiyamah. Ma tuqabbila minhum, tidak bakal diterima dari mereka, nggak bakal diterima. Baik, kalau harta tidak diterima, Allah menceritakan di surat Al-Ma'arij ayat 11-14. Allah mengatakan, yawaddul mujrim law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Para pelaku dosa itu ingin pada hari kiamat kalau bisa menembus dirinya dari azab neraka, walaupun anaknya yang harus diazab di api neraka. Anaknya dicarikan tebusan. Ingin dia supaya dirinya selamat. Kita di dunia ingin supaya apapun yang dilakukan anak, kita ingin menebus anak walaupun diri kita yang harus susah. Tapi pada hari kiamat, kita ingin menjadikan anak-anak kita tebusan buat kita dari azab kiamat. Wa sahibatihi wa bani, istri dan saudaranya semua dijadikan tebusan buat dia. Wa fasilatihi allati tuwi, bangsanya semua. Satu Indonesia digunakan untuk menembus diri dia mau melakukan itu. Wa man fil ardi jami'an, bukan cuma itu, bukan cuma kabilah dia, bukan cuma bangsa dia, seluruh penduduk di dunia ini. Dia ingin andai kata semuanya itu bisa menjadi untuk penebusan dirinya. Tsumma yunjih kalla innaha ladhah. Enggak bisa. Wallahi enggak main-main jemaah. Api neraka ini benar-benar enggak main-main. Sampai sebagian ulama itu mengatakan, law kana li syai'un minal amr,
Andai kata aku ya punya kekuasaan, aku punya jabatan, aku itu akan taruh di kota-kota, di menara-menara kota, itu orang yang kerjanya cuma ngomong an-nar, 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 supaya orang itu sadar jemaah. Kalau akan ada api neraka yang datang ini. Yang ada di sepanjang jalan itu melupakan kita kepada api neraka. Kita lihat perumahan, cicilan sekian. Apa antum ingat neraka? Lihat itu, masya Allah. Kapan kita beli di sini? Apartemen atau makanan, iklan-iklan makanan, semua mengingatkan kita seakan-akan kita akan kekal di muka bumi ini. Perlu ada iklan-iklan yang mengingatkan kepada akhirat, jamaah, kepada api neraka. Di negeri kita ada yang namanya sirene, sirine, iya, sirine. Kalau ada gempa, kalau gempa itu bisa ada istilahnya apa? Ada bukan alarm, bisa menimbulkan tsunami. Biasanya ada sirine untuk memperingatkan orang-orang. Dari apa? Dari tsunami. Oke, apa bahaya tsunami? Rumahmu hancur, kau mati, selesai. Tapi nar khalidina fiha abada, kekal di dalamnya jemaah. Allahu Akbar. Ahibati fillah, kita diperintahkan menyelamatkan diri kita dari api neraka. Tapi orang tua bukan hanya menyelamatkan dirinya, kau punya kewajiban yang lebih dari itu. Allah Jalla Jalla berfirman di surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Dari kelaparan, dari pengangguran, dari narkoba. Dari apa jemaah? Dari api neraka.